Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ghazani Family, membahas tentang dunia adenium, dunia anak, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas kembali tentang dunia adenium. Bagaimana sih caranya agar cabang itu bisa serempak, bisa seimbang, dan upaya apa yang dilakukan agar cabangnya itu bisa maksimal? Kalau bicara masalah cabang banyak, cabang maksimal, terus kemudian cabang gendut dan lain sebagainya, itu kembali lagi faktor seed, faktor varietas, atau faktor bawaan genetik dari biji itu sendiri. Nah, berhubung kali ini kita bahas tentang bagaimana caranya kita membuat cabang itu bisa seimbang, setidaknya kita berusaha membuat cabang itu bisa seimbang, tumbuh, tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek, kemudian bisa berimbang, bisa tumbuh cabang dengan maksimal. Di awal tadi kita jelaskan bahwasanya kembali lagi kepada varietas atau genetik dari biji itu sendiri. Tapi untuk saya pribadi ada beberapa cara, ada beberapa perlakuan. Setidaknya itu untuk memaksimalkan bagaimana sih caranya membuat cabang itu menjadi seimbang, cabang itu menjadi proporsional, dan lain sebagainya. Untuk apa, lupa saya. Untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan cabang, maka pertama jenis varietas atau genetik biji itu sendiri, kedua ada perlakuan khusus, ada semacam perlakuan di mana perlakuan itu kita terapkan ketika adenium sudah berumur sekitar 5 bulanan lah seperti ini. Ini baru umur kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan. Ini baru program akar tuh, kalau bisa dilihat tuh cabangnya tuh sama semua, cabangnya di semua sisi. Cuman ini di sini 2, di sini 1. Oh, kelihatan ya seperti ini. Ini baru program akar, kurang lebih baru 2 minggu kalau tidak salah. Ini baru program akar. Loh, ini kecil, cuman cabangnya lumayan. Seperti ini umur 4 bulanan kurang. Untuk saya pribadi, mungkin teori dan teknik saya ini berbeda dengan kawan-kawan master atau penghobi di sana. Ada kekeliruan ya, saya minta maaf. Ada masukan, ada tambahan, ada sharing, ada hal-hal yang lain tentang teori yang saya sampaikan ini. Tentunya kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari kalian semua para penghobi. Pertama, kenapa sih
ada sebagian daun yang saya potong, kemudian ada sebagian daun yang saya lepas pertumbuhannya, saya biarkan daunnya. Karena menurut saya ini belum tentu benar, belum tentu salah secara teoritis. Ini secara praktek saya yang saya praktekkan selama ini. Ketika adenium itu daunnya besar, daunnya utuh, daunnya full, itu pertumbuhan cabangnya sangat cepat. Kalau yang adenium bagus itu pertumbuhannya ketika adenium itu daunnya full, daunnya gede-gede, itu secara pengalaman saya, secara praktek saya, itu pertumbuhannya sangat cepat, baik pertumbuhan pada batang dan pertumbuhan pada cabang. Ketika adenium itu bagus, pertumbuhan cabangnya itu pasti gede gendut. Kalau daunnya full, daunnya penuh gendut. Kalau adenium itu kurang bagus, daunnya pasti gede-gede. Kalau daunnya sudah gede, di los itu biasanya tumbuhnya cabangnya panjang-panjang, tidak gendut seperti itu. Lah makanya saya ada sebagian yang saya potong. Kalau saya lihat misal cabangnya terlalu panjang, yang lainnya pendek, itu daun yang cabangnya panjang saya potong. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan cabang seperti itu, agar bisa balance, agar bisa seimbang. Dalam dunia bonsai dikenal pruning, hard pruning itu tujuannya untuk mengecilkan daun satu, kedua untuk memperbanyak cabang seperti itu. Kalau di adenium ini saya jarang sekali melakukan hard pruning atau pruning total. Karena apa? Karena menurut saya daun itu ibarat dapur, jadi tempat untuk memasak, tempat untuk memasak makanan, tempat untuk fotosintesis, untuk menyalurkan karbohidrat dan lain-lain, glukosa ke seluruh jaringan tanaman seperti itu. Jadi saya mainnya soft pruning. Ketika saya temukan, oh ini cabangnya terlalu panjang, daunnya sudah gede, ini saya potong seperti ini. Ini lihat ya, ini kan daunnya panjang-panjang, nah yang ini pendek. Nah, saya potong seperti ini. Saya potongnya separuh agar apa? Agar tidak, daunnya tidak mati. Kalau kita potong terlalu mepet, itu biasanya daunnya mati, kuning terus layu. Kalau separuh ini enggak, dia akan secara alamiah menutup luka dari potongan daun itu sendiri. Seperti itu. Kemudian nah ini ada daun yang full dan saya potong. Masak-masakan itu di sini. Ini masak-masakan. Oke. Seperti ini. Seperti ini, karakter daunnya sudah kecil, sudah lancip kecil, otomatis ini sulit untuk lancip. Karena kenapa sih bisa kecil, kenapa sih bisa besar? Pada dasarnya ini bawaan dari genetik biji itu sendiri. Kalau yang saya temui, kalau daunnya kecil seperti ini, cabangnya banyak, itu pasti ini cabangnya gendut. Nah, ada sebagian yang saya potong ketika saya melihat daun itu terlalu besar atau cabangnya terlalu panjang, saya potong sebagian daun seperti ini, soft pruning, dengan tujuan untuk menghentikan, meminimalisir pertumbuhan cabang untuk ke atas seperti ini, agar bisa balance. Nah, seperti ini. Ini karakter saya. Kenapa saya potong separuh seperti ini? Ini kan ada bekas potongan. Ini bagus dapat balance, kelihatan enggak? Seperti ini. Nah, kenapa saya potong separuh? Tujuannya itu untuk daun kecil. Kalau daunnya kecil itu pertumbuhannya agak lambat, tapi cabangnya
sistem ada pengereman atau gimana sih, karena bagi saya daun itu dapur, tempat untuk memasak makanan yang akan dialirkan ke seluruh jaringan tanaman. Seperti ini saya potong separuh. Nah, kalau dipotong separuh ini kan daunnya kecil, ketika daun itu dipotong otomatis tanaman itu secara alamiah akan menumbuhkan cabang-cabang baru. Karena apa? Karena dia merasa terancam. Ini secara teori yang saya dengar dari teman-teman. Secara teori tanaman akan merasa terancam, jadi tanaman itu akan menumbuhkan mata tunas baru. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah pada tumbuh ini tunas kecil-kecil ini. Ini tunas baru kelihatan ya, seperti ini. Saya potong separuh, ini separuh seperti ini. Jadi potongannya seperti ini, separuh. Jadi saya potong semua biar daunnya separuh kecil, untuk dengan tujuan merekayasa agar daunnya terlihat kecil. Karena menurut saya kalau daunnya kecil itu tumbuhannya itu bagus, apalagi untuk Adenium arabicum hybrid ini. Seperti itu. Ketika tanaman itu terancam seperti ini, merasa terancam, bukan terancam, merasa terancam dengan kita memotong sebagian kecil daun, maka tanaman itu akan menumbuhkan tunas baru. Jadi pertumbuhan tunas baru, cabang-cabang baru itu lebih maksimal. Bukan, kalau masalah cabang banyak itu memang sudah bawaan dari genetik, tapi kita mengupayakan supaya cabang itu tumbuh banyak. Nah, seperti ini. Ini kan ada yang bekas, kita potong, menyesuaikan. Ini tipe daunnya sudah kecil memang, jadi saya potong untuk menyeimbangkan pertumbuhan cabang. Kalau cabang nanti yang baru, tunas mata baru yang muncul semua, nanti akan saya pruning, tidak total sih, sebagian, agar tujuannya apa? Agar yang cabang baru itu cepat gedenya biar seimbang sama mengejar yang terdahulu. Kemudian tujuannya juga agar terkena sirkulasi udara dan terkena paparan cahaya matahari. Tuh, kembali lagi, daun ini adalah dapur, tempat untuk memasak sumber makanan, tempat untuk memasak makanan yang akan dialirkan ke seluruh jaringan tanaman. Nah, seperti ini. Itu kalau bisa kita potong sedikit. Nah, itulah cara saya untuk memaksimalkan pertumbuhan cabang dan menyeimbangkan pertumbuhan cabang. Ada yang panjang daunnya ini, potong. Menurut saya paling bagus ini ketika umur 4-5 bulan, karena tanaman itu sudah mulai kelihatan cabangnya. Kalau saya pribadi melakukan hard pruning total itu dalam kondisi terpaksa atau kondisi-kondisi tertentu, karena pada dasarnya kalau melakukan pruning total itu secara teoritis tanaman tidak bisa berfotosintesis, karena tempat tanaman untuk berfotosintesis itu di daun. Kalau pas musim hujan, kebanyakan, dulu sepengalaman saya itu kebanyakan yang busuk. Karena apa? Karena air tidak terserap oleh tanaman, sehingga terjadi kelembaban yang tinggi, menyebabkan akar itu busuk. Seperti itu. Kalau saya hard pruning biasanya kondisi tertentu, seperti contoh kalau mau saya program akar seperti ini, hard pruning. Terus kemudian
kalau terjadi serangan kutu merah atau kutu putih secara berlebihan atau secara ya seperti ini, cabangnya bagus. Ini umur sekitar 8-9 bulan tua ini, tapi tidak cepat gede. Karena apa? Karena saya potongi terus daunnya. Karena saya potongi terus daunnya, karena saya untuk banyak cabang, tidak saya potong total ya, tapi saya pangkas terus. Setiap tumbuh daun baru saya pangkas terus. Nanti kalau tanaman sudah tua, sudah berumur di atas 1 tahun, biasanya cepat untuk berbunga, karena tanaman secara merasa terancam dan ingin melanjutkan keturunannya. Nah, seperti itu. Ini saya potong di mana yang ada banyak ini, itulah tujuan saya kenapa saya melakukan soft pruning atau pruning sebagian. Karena kalau daunnya kecil seperti ini, pertumbuhannya stabil. Kalau daunnya gede biasanya pertumbuhannya cepat tapi lancip. Itu sepengalaman saya. Dan usahakan kalau bisa, ini menceng kita luruskan seperti ini, pelan-pelan kita tarik. Kalau tanaman lurus itu seimbang daunnya, karena pada dasarnya tanaman bisa miring itu karena akarnya itu mengikuti gravitasi bumi. Jadi kalau akar miring seperti ini biasanya miring karena akar itu mengikuti gravitasi bumi ke bawah. Kalau akarnya di dalam lurus pasti tumbuhnya ke atas lurus. Kalau akarnya di dalam miring pasti tumbuh nanti ini miring karena akarnya mengikuti arah gravitasi. Sudah tadi. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada saran dan kritik, masukan, silakan ketik di kolom komentar. Maaf, tidak berniat untuk menggurui, tidak berniat untuk mengajari, hanya share pengalaman. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya pribadi dan keluarga minta maaf untuk yang sebesar-besarnya. Untuk saling memajukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.